Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Dalam kasih karunia Bapa yang kaya, kita bermegah dan menikmati perhentian, karena sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Adillah kalau kita dihukum, namun Putra terkasih telah menghapus dosa melalui kematiannya di kayu salib. Manusia lama kita disalibkan bersamanya dan lenyap. Jadi di dalam Dia kita telah mati, penghakiman dan keabsahan dalam peradilan. Oleh Dia, roh kehidupan, kita para budak telah Ia merdekakan untuk menjalani hidup kudus menurut tempat kita yang baru. Pemirsa terkasih, inilah perkataan seorang penyair Kristen memuji kasih karunia Allah yang melimpah dan menceritakan apa yang telah dikerjakannya bagi kita saat kasih karunia itu membangkitkan dan menyatukan kita dengan Kristus. Dan dengan kata-kata pembukaan ini saya ingin menyambut Anda di episode terbaru dalam studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam studi kita sejauh ini kita telah sampai di surat 2 Korintus, pasal 3, kita akan membaca ayat 12, sampai akhir pasar dan akan mempelajarinya hari ini. Di awal episode, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Saudara Ayah. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Izinkan saya membaca ayat ke-12 sampai akhir pasal dan kemudian saya akan kembali mengajukan pertanyaan kepada Saudara Muin. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara Muin, saya ingin bertanya tentang kata-kata ini kepada Anda, secara spesifik tentang selubung itu. Apa masalah tentang selubung yang ada di wajah Musa? Faktanya kita harus kembali ke dalam perjanjian lama sehingga pemirsa kita yang terkasih dapat mengikutinya bersama dengan kita. Kisah tentang selubung itu. Mari kita kembali ke kitab Keluaran. Saat dan di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa sehingga ia dapat memberikannya kepada orang Israel. Kita akan membaca dua bagian dalam Keluaran 32 dan Keluaran 34. Tertulis bahwa ketika Musa naik ke gunung, Tuhan dua kali memberi dia hukum Taurat. Saat Musa naik menghampiri Tuhan untuk pertama kalinya, Hukum Taurat maksud Anda 10 perintah Allah di dua loh di atas batu? dua loh batu. Yang dua kali Musa terima dari Tuhan. Pertama kali, Tuhan membuat dua loh batu dan menulis di atasnya. Dan kemudian ketika Musa sedang di atas gunung selama 40 hari, untuk menerima loh batu Tuhan menyuruhnya, pergilah turun sebab bangsamu telah rusak lakunya. Musa turun membawa kedua loh batu itu. Musa pikir jika ia turun dan loh batu itu tetap tidak bercela, orang-orang itu harus mati. Karena mereka telah melanggar perintah-perintah yang terukir di atas loh batu. Apa yang kitab suci katakan kepada kita? Saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-19. Maka bangkitlah amarah Musa, dilemparnya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Seakan berkatalah loh batu itu pecah sehingga orang dapat hidup. Sekali lagi Musa naik menghampiri Tuhan dengan yakin akan kemurahan Tuhan. Dengan yakin akan janji-janji yang telah Tuhan buat sebelumnya.
Memegang janji yang ia buat dengan para bapa leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Juga keyakinan akan kemuliaan Tuhan. Mereka layak mati, tapi apa yang orang Mesir pikirkan? Ia membawa orang Israel untuk mati di padang gurun ini. Tuhan menyuruhnya untuk naik kembali. Kedua loh batu lainnya yang Musa buat dalam Keluaran 34. Tuhan berfirman, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Saat Musa menerima loh batu itu, datanglah selubung tersebut. Saat Musa menerima loh batu itu, kulitnya bercahaya. Ia tidak benar-benar mengetahuinya. Dan saya akan mengomentarinya nanti. Namun ketika ia turun, umat itu melihatnya. Kulit mukanya bercahaya, maka ia harus menyelubunginya. Ini kemuliaan yang kita bicarakan sebelumnya, kemuliaan yang cepat pudar dan bersifat sementara. Kemuliaan yang menguap di bawah matahari, yang menghangat. Kemuliaan yang terbatas itu telah mencapai akhirnya, maksud saya, oleh keberadaan Kristus yang kekal. Saat Musa kembali kepada Tuhan, ia akan melepaskan selubung itu. Ketika ia turun menghampiri umat itu, ia akan mengenakan selubung itu sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan itu memudar. Selubung itu persisnya adalah hukum Taurat yang diajukan di hadapan umat itu. Dan karena itu mereka tidak dapat menikmati perjanjian-perjanjian Allah. Dan nubuat-nubuat yang akan kita bicarakan nanti, nubuat-nubuat tentang Kristus. Ini berlaku untuk selubung yang ditaruh di depan manusia, dosa-dosa mereka, kejahatan, kerusakan, ini semua menghambat mereka sehingga tidak bisa menikmati Kristus dan kasih karunia-Nya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ia tinggal di sana selama 40 hari. Ketika ia turun, ia bercahaya. Di sini saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri sebelum saya bertanya kepada pemirsa. Berapa lama kita mengenal Kristus? Di manakah kemuliaan Kristus yang bercahaya di wajah kita? Pertanyaan yang saya ingin untuk kita renungkan. Oke, Saudara Ishak, saya ingin mendengar komentar Anda tentang selubung itu dan apa dampaknya pada umat itu dan pada manusia pada umumnya. Pada faktanya, selubung di wajah Musa karena kulit wajahnya bercahaya itu diperlukan sehingga ia bisa berbicara kepada umat itu. Namun Rasul Paulus di sini menggunakan itu sebagai sebuah simbol yang berkata bahwa karena umat itu tidak dapat melihat wajah Musa dengan jelas karena kulit wajahnya bercahaya. Sedihnya umat kuno yang sama, bangsa Israel, memiliki selubung di wajah mereka sehingga mereka tidak dapat memahami tujuan Allah di balik hukum Taurat yang ia berikan pada mereka. Mereka tidak dapat melihat apa yang ada di balik perintah-perintah ini. Allah berikan Taurat kepada mereka untuk melayani. Suatu tujuan yaitu ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran apa yang telah mereka minta. Tujuan Allah adalah untuk menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Ia bertujuan untuk membuat mereka tahu di mana tepatnya posisi mereka berdasarkan hukum Taurat. Dan untuk mengakui bahwa mereka adalah orang gagal. Siapa yang mau hidup dengan hukum Taurat itu? Mereka sedang mencari seorang yang mau hidup oleh hukum Taurat. Mereka juga mencari hal yang lain. Mereka juga mencari seorang yang dapat memberi mereka kuasa untuk hidup dengan perkataan ini. Mereka tidak dapat menemukan orang yang hidup oleh hukum Taurat. Ataupun orang yang dapat menolong mereka hidup oleh hukum Taurat. Jadi dalam kedua skenario itu mereka harus memikirkan sang juru selamat yaitu Kristus. Namun mereka sesungguhnya tidak. Mereka pikir semuanya tentang perintah-perintah dan berjuang untuk mentaatinya. Dan mereka berusaha apakah mereka sukses atau tidak. Selanjutnya mereka gagal. Sayangnya saudara ayat, tragedi yang sama masih terjadi sampai saat ini pada tingkatan spiritual di luar teks ini. Sekarang banyak orang Kristen yang memang membaca kitab suci. Namun mereka tidak melihat Ke Kristus. gereja, namun tetap saja mereka tidak dapat melihat Kristus. Mereka membaca kisah-kisah dan mengikuti insiden-insiden. Mungkin mereka juga melakukan ritual-ritual dan perbuatan baik, tetapi mereka masih tidak dapat melihat Kristus. Dapat berkata bahwa mereka mempunyai sebuah selubung di mata mereka. Orang diharapkan untuk mengejar tujuan. Apa tujuannya? Dari perjanjian lama atau baru, tujuannya adalah Kristus. Kristus, oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Nubuat-nubuat tentang Kristus di Perjanjian Lama. Ada ratusan nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, dan semua itu sepenuhnya digenapi dalam kedatangannya yang pertama. Entah nubuat-nubuat ini digenapi selama hidup dan pelayanannya, atau sebagai persepsi yang terbentuk sebelumnya tentang pribadinya. Berdasarkan hukum potensial matematis, hanya ada satu peluang dalam setiap 84 peluang. Dan di sebelah kanannya ada 98 angka 0. Dari semua nubuatan ini digenapi dalam kehidupan satu orang. Namun semua itu digenapi dalam Kristus.
Walaupun perjanjian lama dipenuhi dengan nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus, namun orang Yahudi tidak mengenali Dia ketika Ia datang dan mereka malahan menolak Dia. Mengapa? Mengapa orang Yahudi menolak Kristus walau semua nubuat dalam perjanjian lama tentang dia? Oleh karena gagasan yang sama yang Paulus bicarakan, karena walau selubung harafiah sudah selesai, selubung di pikiran mereka masih tetap ada. Betapa mudah dan sederhananya nubuat-nubuat tentang Kristus, tetapi mereka perlu berusaha melepaskan selubung ini dari mata mereka. Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 22. Walau dikatakan bahwa beberapa pasal dengan jelas merujuk pada Kristus, orang Yahudi menolak membacanya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, jika kita bertanya, apakah ini terjadi? Mereka akan berkata, ya tapi bukan Kristus. Mereka bersikeras mengenakan selubung itu pada wajah mereka, atau katakanlah pada pikiran mereka. Mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melihat Kristus dalam perjanjian lama. Namun berdasarkan perjanjian baru, kita dapat mengenal bahwa semua simbol ini adalah simbol dari bayangan Dapatkah Kristus. Anda memberitahu kami tentang salah satu nubuat langsung ini yang jika orang Yahudi membacanya, mereka akan mengakui bahwa itu tentang Kristus dan tidak ada orang lain lagi? Nubuatan tentang sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung terjadi di tengah mereka. Itu benar terjadi. Maria perawan yang diberkati, itu digenapi. Sayangnya karena selubung masih ada di mata mereka, mereka tidak bersedia. Karena hati dan pikiran mereka menjadi tumpul, mereka tidak ingin melihat bahwa ini adalah Kristus. Mengapa mereka tidak paham bahwa ini adalah Kristus? Bila mereka tidak benar-benar kembali kepada Kristus, kitab suci akan tetap ada dan ini berlaku bukan hanya pada orang Yahudi, tapi pada manusia pada umumnya. Ayat firman akan tetap tidak dapat dipahami seperti jimat. Namun kembali kepada Kristus akan membuat mereka kembali mempersembahkan korban-korban pada nubuat-nubuat, pada bait suci, pelayanan di bait suci atau kemah, mereka akan paham bahwa semua ini adalah simbol dari Kristus. Akan baik bahwa kita mengatakan itu. Mungkin salah satu penonton kita sekarang berlatar belakang Yahudi. Dan ia belum dimerdekakan dan belum menerima Kristus. Akan baik bahwa salah satu nubuat berada dalam Mazmur saat Daud berkata, mereka Tangan dan menusuk tangan dan kakiku. Diketahui bahwa Daud tidak mati karena penyalipan. Tangan dan kakinya tidak ditusuk. Namun ini digenapi melalui Kristus ketika ia mati di kayu salib, tangan serta kakinya ditusuk. Mungkin juga ayat 16 dalam pasal 3 meneguhkan hal itu. Itu adalah salah satu bilangan yang paling terkenal dalam Alkitab. Dikatakan, tapi apabila hati seseorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil Ini daripadanya. yang ingin saya tanyakan, siapa akan kembali kepada Tuhan di sini? Pada mulanya ia sedang berbicara tentang Musa dan berkata bahwa Musa menyelubungi mukanya, lalu itu tentang orang Israel. Sampai sekarang selubung itu menutupi pikiran mereka. Mereka membaca nubuat-nubuat tentang Kristus tapi tidak benar-benar menyadari bahwa semua nubuat itu tentang Kristus. Kapankah selubung itu diangkat dari mereka? Ketika mereka kembali pada Tuhan, sehingga Kapan? Israel akan kembali pada Tuhan. Ada dua hal yang kita dapat katakan di sini tentang Israel. Hal pertama adalah bahwa banyak orang Yahudi percaya dalam Kristus lewat kedatangannya, hidupnya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Dan gereja dibangun Dan gereja dibangun oleh orang-orang Yahudi yang kembali. oleh orang Yahudi, kemudian datanglah orang non-Yahudi setelah itu. Jadi mereka yang kembali pada Tuhan pada awal gereja mula-mula dan sampai sekarang. Orang Yahudi yang menonton acara kita sekarang dan akan menerima ini serta menerima Kristus oleh iman. Ketika ia kembali kepada Tuhan, selubung rohani atas pikirannya ini akan terangkat dan ia akan memahami kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anda berdoa bahwa jika seseorang berlatar belakang Yahudi membaca Yesaya 53, setelah ia selesai membaca, ia akan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Engkau dibunuh bagiku seperti induk domba yang keluh di Inilah depan yang kita doakan orang-orang dan harapkan. menggunting bulunya. Dapatkah itu terjadi? Amin. Amin. Ada seorang pendeta Yahudi yang adalah seorang sarjana dalam Yudaisme. Ia adalah seorang yang menghitung perintah-perintah dalam perjanjian lama dan menemukan bahwa jumlahnya adalah 613. Sementara membaca, ia menyadari bahwa karena Anda merujuk pada Yesaya 53 dan Mazmur 22, Kristus benar datang dan mati. Sesudah itu, ia menulis salah satu penjelasan yang menakjubkan tentang surat kepada jemaat Ibrani yang Oke. ditulis kepada orang Yahudi. Saudara Moen memiliki sesuatu untuk Berbicara menambahkan. tentang Yesaya 53, ada 2 ayat lanjutan. Sebagian tentang sebelum mengangkat selubungnya, apa yang mereka katakan, dan sesudah selubung itu diangkat, apa yang mereka katakan. Sementara selubung itu sedang diangkat dari mata mereka, mereka berkata, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Apa yang terjadi padanya adalah dari Tuhan. Namun saat selubung itu diangkat dan mereka menemukan kebenaran, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oke, kapankah Ini ia bawa akan kita kembali? kepada poin kedua, kapankah apa yang tertulis dalam Yesaya 53 terjadi. Mereka berkata bahwa mereka salah menghitungnya di masa lalu. Apa yang saudara merujuk, ini ada di masa mendatang. Selebihnya dari bangsa ini sesudah gereja diangkat
ke surga dalam pengangkatan. Gereja orang-orang percaya di manapun. Orang-orang percaya di termasuk orang mana-mana. Yahudi dan orang non-Yahudi, serta semua bangsa. Benar sekali, akan ada masa kesusahan dan orang-orang selebihnya akan benar-benar kembali kepada Tuhan. Pada saat itu ketika orang Israel yang bertobat kembali kepada Tuhan di masa mendatang, maka mereka Selubungnya akan terangkat. selubungnya akan terangkat. Hari ini sederhananya aplikasi spiritual untuk apa yang kita katakan bagi seorang Yahudi, non-Yahudi atau siapapun. Beberapa orang saudara ayat membaca kitab suci hanya untuk menemukan kesalahan. Orang-orang lain berusaha menemukan kekurangan-kekurangannya, dan saya berdoa agar pemirsa membaca Alkitab dan meminta agar Tuhan menunjukkan kepada mereka hal yang benar untuk menunjukkan kepada mereka siapa Kristus. Bukan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai begitu banyak nubuatan tentang Kristus. Namun mereka tidak dapat melihat Kristus dalam semua nubuat itu. Dalam banyak agama, kisah tentang korban itu diulang-ulang. Semua agama di dunia kebanyakan mempunyai gambaran tentang korban secara umum. Tidakkah mereka sewaktu menyembelih korban itu dan memercikan darahnya pada pintu, mobil, pada rumahnya, atau untuk menyelamatkan putranya? Sewaktu menyembelih atau merayakan dengan cara ini, berpikir mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ada seekor hewan yang harus dikorbankan? Mengapa? Tidakkah ia berpikir bahwa Allah menyediakan sebuah cara untuk beroleh keselamatan dalam penebusan melalui korban agung, yaitu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Jadi kita berdoa tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi bagi setiap kebangsaan dan kebudayaan di dunia, agar mata mereka tercelik terhadap kesempurnaan dari Kristus dan pengorbanan Kristus. Amin. Kita akan menuju ke para hadirin untuk mengambil pertanyaan. Rasul Paulus sangat yakin akan kesuksesan saudara-saudaranya di Korintus, jadi ia berkata kepada mereka adalah surat Kristus yang dibaca dan dikenal, dan ia yakin karena ia sendiri pernah melayani mereka. Jadi apakah kesuksesan rohani dari sekelompok orang percaya berkaitan dengan adanya seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus? Dan jika tidak ada hamba Tuhan, bagaimana jadinya kondisi orang-orang percaya? Sebuah pertanyaan penting. Apakah kesuksesan sebuah kelompok berkaitan dengan hamba Tuhan mereka atau sebaliknya? Dan jika tidak ada seorang hamba Tuhan, sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, sebuah pertanyaan, apakah saudara di Korintus berhasil? Dalam surat 1 Korintus yang memberitahu mereka, aku tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi Dengan yang manusia belum dewasa duniawi. dalam Kristus. Dan sebagai peraturan umum dalam firman, saudara ayat, kita dapat berkata bahwa karunia adalah sebuah perkenanan berkat, namun jemaat di Korintus mereka mempunyai begitu banyak karunia. Kasih Mereka Bapa. mempunyai begitu banyak pengetahuan. Namun kondisi rohani mereka duniawi dengan disertai sedikit kasih, Bayi-bayi dalam bayi-bayi iman. dalam iman. Sementara misalnya saudara-saudara di Filipi, kita tidak membaca bahwa ada karunia-karunia hebat di jemaat Filipi. Miskin. Dan mereka miskin secara finansial. Dan mereka tidak memiliki begitu banyak pengetahuan. Namun mereka menuntun pada suatu kehidupan Kristen yang tinggi. Jadi kami ingin membedakan antara memiliki karunia-karunia dan hamba-hamba Tuhan serta antara kondisi spiritual suatu kelompok. Situasi normal adalah bahwa pemberian-pemberian dan informasi serta semua hal menuntut ke sebuah tingkat spiritual yang tinggi. Namun sayangnya, kasusnya tidak selalu seperti ini. Iya, baik. Dan bahkan jika tidak ada hamba Tuhan di sekitar kita, penting untuk menyampaikan firman yang ia terima dari Tuhan. Namun di lain pihak, Tuhan bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai saksi. Jadi bila ada orang yang hidup dalam suatu tempat di mana tidak ada hamba Tuhan, atau bahkan firman Allah tidak menjangkau mereka, Allah masih bisa menjangkau mereka jika mereka punya keinginan yang tulus dan sungguh-sungguh. Ia masih dapat menyampaikan pesannya. Kita akan rehat, kemudian saya akan bertanya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam ayat 17. Apakah itu berarti jika saya datang ke sebuah ibadah, saya bebas melakukan apa yang saya inginkan karena ada kemerdekaan? Dapatkah seseorang melakukan sesuatu di gereja selama ibadah? Setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal mesti. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang 2 Korintus pasal ketiga. Pada faktanya ayat ini menjelaskan sendiri, dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Roh di sini mengacu pada Roh Kudus. Oke? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagi siapa? Inilah pertanyaan di sini, jelas bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan sendiri. Apakah mungkin bahwa Roh Kudus yang seharusnya memimpin orang percaya dan tentang siapa Kristus berkata, ia akan memuliakan aku ada di sana dan saya memberitahu dia menjauhlah karena saya merdeka sekarang. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini tidak maksudkan itu, konteksnya jelas bahwa Roh Kudus memiliki kemerdekaan. Di mana di sini ia sedang berbicara tentang selubung diangkat dalam ayat sebelumnya sehingga kita dapat melihat Tuhan. Jadi ini adalah kemerdekaan Roh Kudus untuk bekerja
dan membangkitkan Kristus dalam pikiran kita. Jadi kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus itu merdeka untuk mengubah saya dan memerdekakan saya dari selubung hukum Taurat sehingga saya dapat Jadi saya melihat dapat Kristus. melihat Kristus. Ayat sebelumnya meneguhkan artinya dan juga ayat berikutnya karena kita akan melihat sebentar lagi, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Oke, bagus sekali. Hadirin mempunyai pertanyaan, silakan. Dalam ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Apa arti ayat ini? Apa arti dari ayat ini dipandang dari apa yang telah kami katakan sebelumnya? Saya dapat melihat dua hal di sini. Saya melihat sebuah kehormatan dalam kata semua, dan saya melihat tanggung jawab dalam kata diubahkan. Paulus berkata, kita semua. Siapa kita, Paulus? Ia berkata, aku dan orang di Korintus. Tentu untuk kita juga sebagai orang percaya, namun khususnya ini untuk mereka. Kita semua, Paulus dan mereka. Akankah mereka juga melihat kemuliaan Tuhan seperti Paulus? Ini adalah kasih karunia terlepas dari semua kekurangan mereka walau mereka duniawi dan terlepas dari semua perbuatan salah mereka. Namun berdasarkan kasih karunia Allah, ia berkata kita semua memandang dalam perjanjian lama hanya Musa saja. Namun dalam zaman kasih karunia, semua orang percaya. Memandang di sini artinya terus melihat, bukan hanya melihat sejenak kemudian berhenti melihat. Gambaran yang sama tentang saat teduh, saya mempunyai satu keberatan tentang kata ini. Saya meluangkan waktu melihat dan kemudian pergi dan melakukan yang saya kehendaki. Tidak, di sini artinya berkesinambungan dalam ibadah, di rumah, di tempat bekerja, atau dimanapun juga. Terus memandang Kristus dengan wajah yang tidak berselubung. Kita telah berbicara tentang selubung, itu sudah diangkat. Namun apakah mungkin sekarang sebagai orang yang percaya dalam hubungan dan persekutuan dengan Tuhan untuk memiliki sesuatu yang dapat disebut selubung yang menghambat saya untuk melihat Tuhan? Tidakkah kita sering mendengar, saya membaca Alkitab tapi saya tidak mengerti apapun. Mengapa? Saya berdoa tapi Tuhan seperti tidak mendengar. Kenapa? Saya pergi ke gereja mendengar khotbah namun tidak dapat penghiburan. Kenapa? Atau seolah-olah mereka tidak melihat Tuhan. Saya akan berkata kepadanya bahwa mungkin ada selubung dosa di sini. Ada suatu kekurangan dalam perilaku yang mewakili suatu selubung di hadapan orang percaya. Perumpamaan penabur berbicara tentang beberapa hambatan yang akan menghalangi firman Tuhan. Seperti misalnya semak duri, atau benih-benih yang jatuh ke tanah Benar berbatu-batu. sekali. Jadi mungkin semua hal ini berperan sebagai Kenikmatan dan halangan-halangan. kekhawatiran hidup, baik sesuatu yang internal atau yang eksternal. Namun kita harus mengubah pemikiran dan mengubah perilaku kita. Persekutuan dan hubungan saya dengan Kristus akan menghasilkan sebuah perubahan yang terlihat oleh semua orang di sekitar saya. Dan saya dapat menyebutnya buah roh yang Rasul Paulus bicarakan di kitab Galatia. Pada faktanya itu adalah sebuah ide yang menakjubkan. Dalam ayat sebelumnya kita melihat bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus itu merdeka, ya, tapi ia juga memerdekakan saya dari segala halangan yang dapat membuat Kristus tidak terlihat. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Namun, saudara ayat anggaplah bahwa ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kekristenan. Musa meminta untuk melihat Tuhan atau kemuliaannya. Tuhan menjawabnya, tidak ada orang yang memandang aku Dan hidup. dapat hidup. Kemuliaan Tuhan bahkan dalam bait suci pada hari pendedikasian bait suci di zaman Salomo, mereka tidak dapat melihat apapun. Tuhan berkata bahwa ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Itu hanya ketika Kristus telah datang. Dalam zaman kasih karunia dalam Injil Yohanes tertulis, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi hak istimewa kita sekarang yang jauh lebih besar daripada hak istimewa hukum Taurat. Tidak ada orang yang melihat apapun di bawah hukum Taurat, selain di bawah kasih karunia. Kita semua, bukan hanya satu orang, tapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sendiri, dengan muka yang tidak berselubung, tetapi di sini tertulis mencerminkan. Apakah cerminnya? Faktanya salah satu yang dipersamakan dengan firman Allah adalah cermin. Jadi kita melihat kemuliaan Tuhan dalam kitab suci. Kita melihat kemuliaan Tuhan seakan-akan itu tercermin pada kita seperti sebuah cermin. Seseorang pernah berkata seakan Kristus adalah matahari yang bersinar. Dan kita sendiri adalah benda-benda langit yang redup seperti bulan misalnya. Tetapi mencerminkan ketika ia menghadap Kristus, ia akan mencerminkan gambaran Kristus. Dan itu sebabnya hasil normalnya adalah diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambaran dari Kristus yang dimuliakan. Itu adalah sebuah proses yang bertahap, spontan, terorganisir, dan berkelanjutan. Kepada kemuliaan sama seperti oleh roh Tuhan atau seperti Tuhan Roh Kudus lakukan. Penting untuk menjelaskan kepada pemirsa bahwa perubahan ini terjadi secara spontan karena ada di hadapan Tuhan. Benar. Jadi persekutuan saya yang berkelanjutan dan menikmati memandang Tuhan serta menikmati persekutuan dengan Tuhan menyebabkan perubahan dalam diri saya. Saya tidak hanya berkata bahwa saya ingin berubah, namun dengan ada di sini akan membuat saya turun gunung dan kulit wajah bercahaya seperti Musa. Ini bicara secara kiasan. Ada pertanyaan untuk para pemirsa. Mengapa tidak ada perubahan dalam kehidupan? Karena mereka tidak duduk dengannya. Mungkin secara harafiah dia sedang duduk.
pergi ke gereja dan berdoa serta sedang memuji Tuhan, tetapi ia masih tidak dapat melihat Dia dan tidak dapat menikmati Dia. Jika ada yang melihat saya setahun lalu, adakah sebuah perubahan sekarang? Atau kondisi spiritualnya sama dan perilaku, gaya hidup, serta perkataannya sama saja? Kita sudah kehabisan waktu, namun saya tidak bisa kembali kepada hadirin tanpa menjelaskan beberapa kata yang tidak dapat diabaikan. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di sini itu berbicara tentang Roh Kudus sebagai Tuhan. Ya. Apa yang diberitahukan kepada kita tentang Roh Tuhan? Ya, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Seperti Bapa dan Anak. Tidak seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang, saudara ayat. Hipotesis ketiga sebenarnya tidak ada urutan dalam hipotesis. Kadang Roh Kudus datang dulu dalam ayat Alkitab, di saat yang lain Bapa, di waktu yang lain Anak yang datang dahulu. Roh Kudus adalah hipotesis ilahi yang sepenuhnya sama dengan Bapa dan Anak. Baik, pemirsa terkasih, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang topik ini, Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, Allah Anak, dan Allah Bapa, Anda dapat menemukannya di semuakitabsuci.com. Kita mempunyai sebuah studi yang luas dan intensif tentang topik ini. Dengan senang hati kami dapat menyediakannya. Silakan kunjungi situs web kami. Kita menuju ke hadirin yang tentunya sudah banyak belajar. Memiliki seorang hamba Tuhan dalam sebuah ibadah adalah sebuah hal yang penting. Namun tidak memiliki seorang hamba Tuhan yang terkenal tidak menghambat kondisi spiritual dari orang-orang percaya. Karena terkadang mungkin ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, namun roh Tuhan tidak ada di sana. Namun di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selubungnya sudah diangkat, jadi mungkin ada sebuah ibadah kecil dengan hamba Tuhan yang tidak dikenal, namun roh Allah berbicara lewat orang-orang biasa. Bagus sekali. Daniel dan 2 anak muda di Babel tidak mempunyai seorang hamba Tuhan pun untuk melayani mereka, tapi mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Perubahan itu tidak terelakkan karena ada sebuah persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Perubahan adalah sebuah hasil yang tak terelakkan. Jadi ini membuat saya menelaah diri saya sendiri. Jika ada sebuah perubahan yang nyata, maka saya ada dalam persekutuan yang nyata. Baik. Ada lagi? Kita telah belajar bahwa satu-satunya yang akan mengubah dari kemuliaan kepada kemuliaan adalah persekutuan sejati kita dengan Tuhan kita. Bukan hanya pergi ke gereja dan melakukan ritual-ritual, tetapi meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Dia setiap hari. Oke, Saudara Atef? Kita tidak pernah lebih baik daripada orang lain yang masih memiliki selubung, kecuali karena kasih karunia. Jika bukan karena itu, saya tidak akan pernah melihat dia atau memiliki tempat di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati Terima Anda. kasih kembali. Pemirsa terkasih, saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar selubung, entah Anda mempunyai latar belakang Yahudi ataupun Anda memiliki latar belakang Kristen, seorang berlatar non-Yahudi ataupun berlatar non-Kristen, dan ada sesuatu yang membutakan, sehingga tidak bisa melihat Kristus dalam pribadinya, karyanya, saya dengan tulus berdoa agar matamu dicelikan, untuk melihat Kristus sebagai Allah yang dinyatakan dalam wujud manusia, dan melihat karyanya sebagai korban yang agung. Siapa lagi dapat menebus? Siapa lagi dapat menghapus dosa? Siapa lagi dapat menemukan sebuah jawaban atas setiap problem dosa Anda? Siapa lagi? Siapa lagi dapat membersihkan setiap dosa oleh darahnya? Saya sungguh-sungguh berdoa agar hatimu dibukakan dan Anda menerima Tuhan dan karyanya sebagai juru selamat pribadi Anda. Dan terimalah hidup yang kekal. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.